Haleluya, shalom, selamat malam Bapak-Bapak. Puji Tuhan, kita boleh ada di tempat ini dengan sukacita. Kita diberkati Tuhan, kesehatan, kekuatan. Kita boleh ada tempat ini untuk bersama-sama beribadah, memuji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini Tuhan, atas berkat-Mu, rahmat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kelebihan kami Tuhan, tapi semata-mata karena berkat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, seberapa kami yang ada tempat ini Tuhan, kami bersatu hati Tuhan, bersatu pikiran Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, terlebih Engkau hadir di hati kami Tuhan. Malam hari ini kami ingin mempergunakan waktu yang ada ini Tuhan, untuk menikmati hadirat-Mu, untuk menyembah-Mu Tuhan. Sebab yang terutama dalam hidup kami adalah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak untuk dipuji, untuk disembah. Karena Engkau adalah Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan namanya. Katakan sekali lagi, yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan pujian dari awal. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Sekali lagi, yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta
kasih Tuhan. Inilah hidup kami, inilah hati kami Tuhan. Yang terutama dalam hidup kami, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Doa pembukaan kami serahkan pada Bapak Gembala. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta. Saya mau cinta Yesus. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan buat kasih setia rahmat-Mu yang selalu baru dan tak pernah berkesudahan. Di malam ini kami boleh dihantarkan dengan kasih setia dan kebaikan-Mu. Kami tiba di rumah-Mu menikmati bait-Mu yang kudus. Di tengah cuaca yang hujan, namun Tuhan menolong kami. Dan kami percaya seluruh umat-Mu yang masih berada dalam perjalanan, Engkau yang pimpin sertai hantar dan tibakan selamat daripada-Mu. Dan kami bersehati memuji memuliakan nama-Mu dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berseru dengan keyakinan yang sungguh bahwa Engkau hadir di tengah kami. Engkau yang memperbaharui hati pikiran kami oleh Roh-Mu yang kudus. Dan kami berdoa ya Bapa, urapi, sucikan, kuduskan dan urapi secara khusus umat-Mu yang mengambil bagian tugas pelayanan sepanjang ibadah malam ini. Baik pemimpin pujian, musik yang mengambil bagian dalam LCD, DLP perekaman maupun Tuhan untuk hamba-Mu yang Kau tetapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Roh-Mu saja yang bekerja dengan keyakinan yang sungguh bahwa iblis telah dikalahkan dan kuasa kemenangan di dalam Kristus diberikan kepada kami. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus, ai kuasa gelap kuasa dunia kami patahkan, hancurkan, tengking, usir dalam nama Yesus. Nyatakan ruang ini kami sepenuhnya mengizinkan Roh yang kudus yang bekerja di tengah kami. Terima kasih ya Bapak, kami memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya dikasih Tuhan katakan amin. Haleluya. Salam hati kuasa, salam kemenangan. Haleluya. 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 Selamat datang kepada saudara kita yang baru pertama kali ikut ibadah di Kompria. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita malam hari ini Bapak-bapak. Haleluya, puji Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita sambut Sang Raja. Dialah Raja di atas segala Raja. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Amin. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita
sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Katakan puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja sekali lagi. Mari kita sambut Sang Raja. Amin. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, amin. Silakan duduk Bapak. Haleluya. Saya buka ruang kesaksian bagi bapak-bapak yang rindu menyaksikan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Mari, ada bapak-bapak? Haleluya. Saya yakin, saya percaya kita semua sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang hari ini kita disertai Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai, memberkati hidup kita. Amin. Haleluya. Kita dapat memuji nama Tuhan. Ada satu sobatku, dialah Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menyertai kita. Ada satu sobatku, namanya Yesus. Amin. Mari sama-sama katakan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu susah. Amin. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Sekali lagi, ada satu sobatku. Mari bapak-bapak kita bangkit berdiri. Ku sobatku, haleluya, yang setia, Dia tidak pernah meninggalkan hidup kita. Tak pernah Dia tinggalkan diriku di waktu susah maupun di waktu kita sukacita. Amin. Waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa bapak-bapak? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku.
ada satu sobatku. Ada satu sobatku, amin, yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan hidup kita. Dia tinggalkan diriku di waktu kita susah maupun kita sendirian. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai hidup kita. Amin. Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Dia selalu menghibur kita. Dia selalu menemani hidup kita. Amin Bapak-bapak. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan hidup kita. Kita membuka hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang sebentar kita dengar tidak terbuang sia-sia, tapi kita menerima berkat Tuhan. Kita menerima rema daripada Tuhan. Dan biarlah hidup kita bukan hanya sebagai pendengar, tetapi sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas Tuhan hadirat-Mu dalam hidup kami. Amin. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Saya minta nanti dengan kasih Kristus, Bapak Lukas akan berdoa untuk firman Allah sampaikan. Bukan karena Kekuatan, namun
rohmu ya Tuhan. Ketika ku bersama, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau Allah yang patut kami tinggikan dan kami agungkan Tuhan. Karena Engkau Allah yang besar Tuhan, Engkau Allah yang mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau telah pimpin kami anak-Mu Tuhan ke rumah-Mu untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami telah membesarkan nama-Mu Tuhan, biarlah pujian kami boleh menyukakan hati-Mu dan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Sebentar Tuhan kami memberikan firman-Mu, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, lembutkan hati kami, biar kami boleh merasakan hadirat-Mu dalam hati kami dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih kami percaya firman yang mengubah kami, menguatkan kami Tuhan, dan menerangi hidup kami. Dan kami boleh menerima berkat melalui firman-Mu Tuhan. Biar hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar kami boleh mendengarkan setiap isi hati-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Biar kuasa kegelapan yang mengganggu jalan firman-Mu, kami bersatu hati, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biar kuasa Roh Kudus yang menguasai kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kasih setia Tuhan menyertai kita. Mulai minggu ini, saudaraku yang terkasih, ibadah pria dari kita untuk kita, yang artinya saya merindukan di antara saudara ada yang berbagi renungan dan kebenaran firman Allah, dan malam ini yang memulai membagikan renungan firman adalah Bapak Tony. Ya, silakan Pak Tony. Dan kiranya nanti ya Bapak-Bapak sekalian boleh ya, sangat senang kita sekalian, mungkin Bapak-Bapak dapat rema, dapat berkat dari Tuhan, membagi kebenaran firman Allah bersama dengan kita ya. Oke, Tuhan memberkati. Shalom Bapak-Bapak, puji Tuhan. Kalau pada malam hari ini kita Komisi Pria boleh datang ke dalam rumah Tuhan, ini suatu anugerah yang luar biasa buat kita semua. Kita percaya bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Hidup kita adalah kepunyaan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus sekali lagi, kita harus mencari rumah Tuhan dan datang dalam rumah Tuhan. Karena inti hidup kita manusia, kalau kita tidak datang ke dalam rumah Tuhan, sia-sialah hidup kita. Sebagaimana pemazmur mengatakan, satu hal yang telah kuminta. Dia mengungkapkan perasaan dia kepada Tuhan. Satu hal yang kuminta kepadamu Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan. Luar biasa. Seorang raja, Raja Daud ini menyatakan isi hatinya di dalam rumah Tuhan. Mari kita baca di Mazmur 27 ayat 4, 5 dan 6. Mazmur 27 4, 5 dan 6. Kalau udah kita baca sama-sama. 2, 3. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya, pada waktu bahaya Ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya. Di kemahnya
Ia mengangkat aku ke atas gunung batu, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai, aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Dia. Sungguh luar biasa. Seorang raja yang mempunyai kedudukan yang tinggi, tetapi dia mau nyatakan isi hatinya di dalam rumah Tuhan. Kalau kita membaca ini ada beberapa poin. Poin pertama, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Sebab Tuhan melindungi Raja Daud di dalam pondoknya. Karena Raja Daud mengetahui hanya Tuhanlah, hanya Allah yang sanggup melindungi dia. Hanya Allah lah yang sanggup memberikan penjagaan, perlindungan yang utuh. Oleh sebab itu dia dengan segala kehidupannya, segala hidupnya dia serahkan kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita pada malam hari ini? Kita telah banyak menikmati kebaikan Tuhan. Kita telah banyak merasakan kasih sayang Tuhan kepada kita, bapak-bapak. Kalau kita mau melihat ke belakang, bagaimana kita masih muda waktu menikah, mungkin belum mempunyai apa-apa, tapi sekarang mari kita lihat, kebaikan itu nyata. Kebaikan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita yakinkan diri supaya sebagaimana pemazmur katakan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan. Kita tahu memang banyak persoalan, banyak tantangan yang akan kita hadapi. Tetapi kalau kita selalu bersandar kepada Tuhan, kita datang terus ke dalam rumah Tuhan, kita mau bersekutu bersama-sama untuk menaikkan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Segala rintangan, tantangan, persoalan kita akan hadapi. Di situ juga dinyatakan Tuhan Yesus sanggup menolong. Tuhan Yesus sanggup menolong. Ayat yang kita baca tadi, bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong hidup kita. Kita percaya, kita telah mengalami banyak sekali pertolongan. Kita telah mengalami banyak sekali hal-hal yang membuat kita terheran-heran. Saya pernah dengar kesaksian Bapak Adi waktu itu, waktu dia cerita, dia bersaksi bagaimana dia cuma mempunyai uang sekian, tetapi dia lihat rumahnya luar biasa dibilang. Itu yang kita tidak bayangkan. Karena apa? Perserahan diri kita kepada Tuhan sehingga Tuhan nyatakan kemuliaan itu. Asal kita mau. Asal kita jangan ragu kepada Tuhan. Tapi seringkali pikiran kita, seringkali angin-angin luar menerpa kuping kita, sehingga kita sering ragu kepada Tuhan kita. Jangan ragu, bapak-bapak. Yang ada di rumah pun jangan ragu datang ke dalam rumah Tuhan. Karena di dalam rumah Tuhan ini kita akan mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Segala kesusahan apapun Bapak bisa curahkan dalam rumah Tuhan dan Tuhan mendengarkan.
Sebagaimana saya mengutip ada seorang ibu yang dia tertekan jiwanya, dia dihina, dia mandul sehingga dia dilecehkan. Dia tidak datang kepada siapa-siapa, dia datang ke rumah Tuhan, sujud di dalam rumah Tuhan, mencurahkan segala isi hatinya kepada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Ibu Hana ini, kalau kita membaca dia Samuel 1 ayat 15 menceritakan seorang ibu Hana ini dengan segala keluh kesahnya dia datang ke dalam rumah Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah banyak bapak-bapak yang mengeluh kesah? Oh, saya hidupnya begini, saya sekarang begini, saya sekarang begini. Tapi hanya di pikiran, hanya keluh kesah saja yang kita rasakan. Kalau udah keluh kesah, mari datang ke dalam rumah Tuhan. Jangan tinggalkan rumah Tuhan. Karena hanya rumah Tuhanlah jawaban, Tuhanlah jawaban hidup kita. Kita percaya itu. Kita yakin. Karena Tuhan Yesus kita sungguh luar biasa. Kalau kita juga mari kita membaca juga sebuah ayat lagi. Di Matius 6 ayat 33. Saya akan bacakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah kerajaan Allah. Kalau mau cari kerajaan Allah di mana? Apakah kita harus ke mall, berhappy-happy, bersenang-senang? Apakah kerajaan Allah itu? Tidak. Kerajaan Allah ada di rumah Tuhan. Kerajaan Allah ada di sini yang kita sekarang duduk dia mendengarkan berita kebenaran firman Tuhan. Kita tahu kalau kita mencari kebenaran firman di dalam rumah Tuhan, seperti minyak yang mengalir, seperti minyak yang kita tampung dalam iman percaya kita, sehingga minyak itu akan bertambah, iman kita akan bertambah, bertumbuh, menjadi lebih kuat. Tetapi kalau kita tidak datang ke dalam rumah Tuhan, minyak itu akan berkurang, dan akhirnya kita menjadi lemah, iman kita menjadi lemah. Kita tidak lagi memikir, ngapain ke rumah Tuhan, ngapain datang ke gereja, ngapain kita bersekutu. Karena apa? Iman kita telah lemah. Karena tidak ada keinginan untuk datang ke dalam rumah Tuhan. Mari bapak-bapak yang melalui video online ini, mari kita datang bersama-sama, bersekutu bersama-sama, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberkati kita. Segala masalah persoalan Tuhan akan memberikan jawaban buat kita semua. Kita tahu bahwa hidup ini hanya sementara. Kita sekarang, saya udah berumur 60 tahun. Saya tidak tahu kapan lagi akan menghadapi persoalan tubuh ini. Penyakit ini akan datang bertubi-tubi. Saya tidak tahu, hanya Tuhanlah yang tahu. Tetapi saya mau serahkan tubuh ini ke dalam tangan Tuhan. Karena Dia yang punya tubuh ini. Jangan ragu bapak-bapak untuk datang ke dalam rumah Tuhan. Jangan ragu untuk mencurahkan segala keluh kesahmu kepada Tuhan. Jangan ragu untuk berbicara kepada Tuhan. Karena inilah tempatnya kita semua untuk berbicara kepada Tuhan. Dalam segala keluh kesah kita,
kita yakin pertolongan Tuhan akan nyata buat hidup kita. Kita yakin bahwa Tuhan Yesus akan memberkati hidup kita. Karena dalam rumah Tuhan ini ada satu firman yang menyatakan bahwa rumah Tuhan adalah rumah kemuliaan Tuhan. Rumah Tuhan adalah pintu sorga buat kita semua. Jadi jangan tinggalkan rumah Tuhan. Jangan biarkan kita jauh dari rumah Tuhan. Jangan biarkan kita tidak datang ke dalam rumah Tuhan. Karena rumah Tuhan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Rumah Tuhan adalah pintu yang kita nantikan untuk masuk ke sorga. Kalau Bapak tidak yakin dengan apa yang saya katakan, mari kita baca. Di Kejadian 28 ayat 17. Kejadian 28 ayat 17. Saya akan bacakan. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya. Alangkah dahsyatnya tempat ini, tempat rumah Tuhan ini. Ini tidak lain dari surga Allah. Ini pintu gerbang surga. Jadi kalau kita mau masuk surga, kita jangan tinggalkan rumah Tuhan. Kalau kita mau masuk surga, jangan kita lalaikan datang ke dalam rumah Tuhan. Kalau kita mau masuk surga, jangan biarkan hidup kita tidak datang ke dalam rumah Tuhan. Apa kita hanya berharap, nanti kita, ya saya yakinlah Tuhan akan memberkati saya akan masuk surga. Ya, itu kehendak dari Tuhan, saya tidak. Tetapi ini firman Tuhan katakan, tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Pintu gerbang sorga. Sungguh dahsyat rumah Tuhan kita. Apakah kita mau sia-siakan rumah Tuhan kita? Hanya kapan-kapan lah saya akan ke rumah Tuhan. Nantilah saya belum siap. Lagi perasaan lagi tidak enak. Sehingga kita lalai datang ke rumah Tuhan. Kita tahu memang, kita yakin memang Tuhan akan menolong kita. Benar. Tuhan pasti akan menolong. Kita yakin Tuhan akan memberkati kita. Ya, saya begini-begini aja lah. Datang ke rumah Tuhan, duduk manis, diem, dengar, selesai, pulang. Hanya itukah iman kita kepada Tuhan Yesus? Hanya inikah iman kita yang kita mau kita masuk surga? Mari bapak-bapak yang ada dalam rumah Tuhan sekarang. Mari bapak-bapak yang mengikuti online. Ingat firman Tuhan ini begitu jelas. Rumah Tuhan adalah pintu surga untuk kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Rumah Tuhan adalah pintu surga supaya kita dibekali dengan iman keyakinan kita melalui kebenaran-kebenaran firman yang kita dengar. Melalui hambanya di tempat ini. Oleh Bapak Gembala kita. Jangan biarkan kita hanya datang duduk manis, diam, udah selesai pulang. Pas ditanya apa firman saya tidak tahu. Hanya itukah yang kita dapat dalam rumah Tuhan? Tadi Bapak masuk bilang,
dia menyerahkan diri dia, seumur hidup dia untuk menyembah memuliakan Tuhan. Apakah kita berani? Apa kita ada pernah keluar kata-kata, Tuhan, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku akan setia datang ke dalam rumah Tuhan. Itu seorang raja yang mengatakan itu. Dia dengan begitu berani. Apakah kita sekarang saat ini yang telah menikmati banyak kebaikan Tuhan hanya berkata, biarlah, nantilah, kapan-kapan lah. Hanya itukah iman kita kepada Tuhan Yesus? Jangan biarkan iman kita digerogoti. Jangan biarkan iman kita mulai lemah. Jangan biarkan iman kita mulai jatuh. Kita harus tambah minyak. Kita harus banyak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang sedengar. Saya harus selalu setia kepada Tuhan. Saya percaya bahwa apa yang dikatakan firman ini nyata buat hidup kita semua. Jangan biarkan kita jauh dan jauh sehingga kita tidak ada lagi di pintu sorga. Kita jauh dari rumah Tuhan. Waktu dulu ya, saya pernah mendengarkan kesaksian Bapak Gembala tentang ibu gembala kita, bapaknya meninggal. Sebelum meninggal, kesaksiannya sungguh ya luar biasa. Bagaimana Bapak Gembala katakan bahwa papanya ibu gembala itu telah menerima Yesus. Dan dia telah berkata-kata dengan Tuhan Yesus. Dia telah mengungkapkan isi hati kepada Tuhan Yesus. Berarti dia telah dekat di dalam pintu sorga itu. Dia dekat dengan pintu sorga. Tetapi kita yang telah dari dulu ikuti, datang ke dalam rumah Tuhan, tiba-tiba kita mulai menghilang. Akhirnya kita jauh dari pintu sorga. Apa yang akan terjadi? Tentu akan menyakitkan hidup kita. Saya akan membaca lagi sebuah ayat. Matius 19 ayat 30. Matius 19 ayat 30. Matius 19 ayat 30. Saya akan bacakan firman Tuhan katakan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Hati-hati, firman Tuhan telah mengingatkan kepada kita semua pada malam hari ini. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, ingat firman ini. Kita yang telah lama mengikuti Tuhan, datang ke dalam rumah Tuhan, dan akhirnya kita mulai meninggalkan gereja, meninggalkan Tuhan. Hati-hati, sehingga kita jangan dibilang kita dulu yang terdahulu, akhirnya kita di belakang.
Apakah kita akan masuk surga saya tidak tahu. Hanya bapak-bapak lah yang dengan Tuhan yang tahu. Jadi ingat bapak-bapak, mari kita bersatu, kita harus datang ke dalam rumah Tuhan. Mari kita harus serahkan diri kepada Tuhan. Karena di dalam rumah Tuhan apa yang kita cari ada di sini. Sebagai tadi Ibu Hana itu, Ibu Hana ini mandul, tapi dia datang berlutut berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati dia, Tuhan membuka rahimnya. Berarti ada mujizat dalam rumah Tuhan ini. Ada mujizat, ada kuasa dalam rumah Tuhan ini. Asal kita mau serahkan beban hidup kita. Kita mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jadi yakinkanlah diri saya, juga saya yakinkan diri-diri bapak-bapak, mari kita bersehati. Saya percaya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, haleluya. Saudara itu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita semua tahu kehidupan Daud. Ya, dia adalah satu pribadi yang saudaraku yang terkasih boleh dikatakan disepelekan ataupun tidak dianggap oleh keluarganya. Peristiwa daripada Daud dimulai saudara ketika Samuel berbicara kepada ayahnya bahwa saya akan mengadakan pesta perjamuan di rumahmu dan makanan tidak akan kita makan dan minum sebelum semua anakmu datang. Dan kita tahu dalam peristiwa inilah dimulainya tampil seorang yang bernama Daud. Dan saudara tahu Daud tidak dipanggil. Pesta hampir dimulai. Gitu, perjamuan makan itu hampir dimulai. Maka ketika satu persatu anak daripada Isai itu ditampilkan, ternyata tidak ada seorang pun yang dipilih Tuhan. Barulah saudaraku yang terkasih Samuel mengetahui, barulah kita juga tahu ternyata ada seorang anak Isai yang bungsu yang tidak dipanggil. Padahal pesan daripada Isai itu jelas. Saudaraku yang terkasih. Nah, kenapa saya ingin sampaikan ini kepada saudara? Karena ini yang menjadi kesaksian kita dalam kehidupan Daud. Dari situlah Daud terangkat, ia menjadi panglima dan akhirnya menjadi raja. Tapi satu hal saudara, pengalaman Daud adalah ketika dia menggembalakan kambing domba ayahnya yang 2-3 ekor itu, ia melawan beruang, ia melawan singa. Dan Tuhan yang menolong, Tuhan yang melepaskan. Nah saudaraku yang terkasih, kalau saya tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Tony ya dalam renungannya adalah kerinduan dari Pak Tony ya. Dan Pak Tony berjuang dalam kerinduannya saudaraku yang terkasih, dalam kelelahan, dalam segala kecapean, selalu hadir di hari Sabtu ya. Ada kerinduan yang begitu besar. Merenungkan firman, datang ke rumah Tuhan. Walaupun seringkali saudara mendengar kesaksian dari Pak Tony, ya, badan lelah, seringkali kondisi drop, sakit. Tapi Pak Tony berjuang dalam kerinduan karena apa yang disampaikan, itulah yang dinikmati. Dan saya, saudaraku yang terkasih, berbicara daripada apa yang kita baca nats ini, Daud adalah pribadi yang pertama yang kerinduannya dia ungkapkan dan dia meminta kepada semua umat Tuhan memiliki kerinduan yang sama dan menikmati bagian yang sama yang ia dapatkan. Kalau saya mau sampaikan saudara, jadi kerinduan Daud untuk menikmati kebaikan Tuhan seumur hidupnya. Itulah kalau saya memberikan judul ya, kerinduan Daud untuk menikmati kebaikan Tuhan seumur hidupnya.
Karena Daud mengalami kebaikan Tuhan. Saudara, waktu ke waktu, masalah demi masalah, dia selalu mengalami kebaikan Tuhan. Ketika ia mengembalikan kambing domba, ketika ia menjadi panglima, ketika ia terusir dan dikejar-kejar, ia selalu menikmati kebaikan Tuhan. Dan ia ingin supaya semua orang boleh menikmati kerinduan yang sama dan juga menikmati bagiannya. Nah, saudara, di dalam nats yang kita baca dari Mazmur pasal 27 ini, apa kerinduan Daud? Ayat 4 katakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saudaraku yang terkasih. Nah, pertanyaannya bagaimana Daud menyatakan, bagaimana Daud mengkonkretkan. Ini bukan hanya sekedar kerinduan, ini bukan sekedar angan-angan, ini bukan hanya sekedar mimpi, tapi ia mewujudkan secara konkret kerinduan itu. Saudaraku yang terkasih, ya, dikatakan dalam ayat 5 dan 6, kenapa Daud begitu rindu ada di bait Tuhan seumur hidupnya, menikmati bait Tuhan. Karena di dalam ayat 5 katakan, sebab ia melindungi aku di dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ya, perlu saudara tahu, sekali lagi, Daud bukan hanya rindu tapi mewujudkannya. Bagaimana kerinduan Daud diwujudkan? Ia tahu bahwa perlindungan Tuhan itu ada di pondoknya, di kemahnya. Maka ia mencari di mana bait Tuhan. Nah, kalau saudara membaca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-5, 6 dan ke-7, maka saudara menemukan di sana satu kisah di mana tabut perjanjian terampas dari orang Israel kepada orang Filistin. Ya, dan Tuhan marah karena orang Filistin tidak memperlakukan tabut Tuhan, dan saudara, Tuhan menghukum 7 kota Filistin. Ketika orang ini menaruh di ini dihukum, ke kota ini dihukum, ke Ekron dihukum, semuanya. Sehingga mereka bilang, ini gimana nih kalau bait Allah di kita celaka. Lalu mereka bertanya ke imam-imam mereka, apa yang terjadi? Dia katakan, taruh di bagal, biarkan keledai itu, ya, membawanya, biar sapi itu membawanya kemanapun. Kalau dia dikasih Bet-Shemesh, ya udah ke Bet-Shemesh. Maka bait tabut perjanjian itu dibawa oleh keledai ataupun lembu itu, sapi itu ke Bet-Shemesh. Dan saudaraku yang terkasih, ada rasa penasaran dari orang awam di Bet-Shemesh. Ia melongok melihat tabut perjanjian, dan saudara tahu 70 orang Tuhan hukum mati. Sehingga penduduk Bet-Shemesh marah, kita gak bisa tinggalkan ini. Lalu mereka menyerahkannya kepada seorang yang bernama Eliezer, ya, di rumah Abinadab, ya, di Kiryat Yearim. Dan Eliezerlah yang diangkat menjaga bait Allah. Nah, Daud mencari di mana itu. Dan ketika ditemukan, Daud membawa tabut perjanjian itu ke Yerusalem. Walaupun dia memakai cara yang salah, akhirnya dia dihukum 3 bulan ditaruh di rumah Obed Edom. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Obed Edom diberkati Tuhan luar biasa selama tabut Allah itu ada di rumahnya. Dan Daud tidak ingin, wah kok Obed Edom diberkati. Maka ia ingin menerima berkat itu. Maka dia memindahkan tabut perjanjian itu. Dan ia mendirikan tabernakel bait Allah di Yerusalem. Dan ia tidak puas ketika dia tinggal di bait, di istana yang megah, sementara Allah tinggal di kemah. Dia ingin membangun bait Allah yang mewah, lebih megah dari rumahnya.
Ia mengumpulkan harta, ia mengumpulkan emas, dia mengumpulkan kayu-kayu perkakas yang luar biasa. Namun Tuhan tidak mengizinkan. Tuhan bilang keturunanmu nanti yang membangun bait Allah. Tapi saudaraku yang terkasih, satu hal kerinduan Daud adalah membawa bait Allah ke tempatnya, ke kotanya, dan mendirikan rumah Tuhan. Dan itulah yang tadi Pak Tony sampaikan. Mari kita berjuang. Sebab kebaikan hidup kita di dunia ini adalah dari Tuhan. Bagaimana kita menikmati kebaikan Tuhan sepanjang umur hidup kita? Yaitu bila kita mendirikan rumah Allah di dalam hidup kita. Bila kita setia di dalam rumah Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, maka tadi tepat sekali sebelum saya memulai, saya katakan kepada di grup GPDI, mulai malam ini ibadah onsite di Kompria, online di Kompria, saya bilang kita tiadakan karena dari kita ke kita dengan satu kerinduan ya adalah agar setiap Kompria boleh kembali aktif di ibadah onsite gitu ya, tidak terlena di online. Karena ada online saudara berpikir sudahlah lagi ada ini online aja. Kita berharap saudaraku yang terkasih, mari kita bangkit, kita kembali ambil bagian dalam ibadah onsite gitu ya. Dan saya rindukan seperti kerinduan daripada Pak Tony, kerinduan Tuhan lebih dari itu. Kita mau tinggal di rumah Tuhan seumur hidup kita. Katakan amin. Kebaikan Tuhan itu nyata, perlindungan Tuhan itu nyata. Saudaraku yang terkasih, mari saya mengajak saudara bangkit berdiri. Mari kita undang Tuhan hadir di hidup kita. Mari kita masuk ke bait-Nya yang kudus. Dan kita akan melihat pertolongan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita naikkan pujian Tuhan hadir di bait suci-Nya. Amin. Haleluya Yesus. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tatanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Kembali naikkan pujian ini saudara. Kita datang. Mari. Daud telah merasakan kebaikan ke rumah Tuhan. Maka ia rindu. Ia menikmati kebaikan Tuhan lebih lagi di sepanjang umur hidupnya. Dan ia rindu bukan hanya dirinya, tetapi semua bangsanya boleh menikmati kebaikan Tuhan. Hari ini saudaraku yang terkasih, ajakan itu disampaikan bagi kita. Baik saudara yang saat ini bersama-sama dalam rumah Tuhan. Dan nanti ketika rekaman ini ditampilkan, saudara mendengarnya,
Bangkitkan kerinduanmu untuk datang ke rumah Tuhan. Bangkitkan kerinduanmu untuk mengatasi segala halangan. Untuk datang ke rumah Tuhan dan menikmati kebaikan Tuhan. Seperti pujian ini. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Kita bisa beribadah dari rumah. Tetapi saudara, pujian ini menyatakan Tuhan itu hadir di bait suci-Nya. Disinilah di rumah Tuhan. Lebih nyata kehadiran Tuhan. Oleh karena itu bangkit saudara. Atasi segala persoalanmu. Atasi segala halangan, kendala yang ada. Mari kita ke rumah Tuhan. Mari kita menikmati kebaikan Allah di rumah Tuhan. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Katakan. Tuhan ada di tatanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba. Anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Bawalah hatimu nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, nyanyi. Angkat kedua tanganmu, masuklah dalam hadirat-Nya. Rasakan haleluya, nyanyi haleluya, 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 haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu. Dan kami dipuaskan. Kami dikuatkan. Kami diingatkan. Bahwa di dunia ini tidak ada tempat yang teraman. Di dunia ini tidak ada tempat berlindung yang aman. Selain di pondok-Mu, di bait-Mu yang kudus. Kami disadarkan Tuhan. Bahwa segala berkat yang kami terima dicurahkan di dalam rumah-Mu. Kiranya Tuhan menyertai dan menolong kami. Memberikan kami kekuatan yang daripada-Mu. Untuk kami bangkit Tuhan. Mengatasi segala kendala. Dan kami memiliki kerinduan untuk selalu berada di bait-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa. Memberkati setiap kaum pria yang mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh-Mu membangkitkan, oh Tuhan, semangat yang pudar. Biarlah kuasa Roh-Mu memberikan kekuatan baru bagi yang lemah. Biarlah kuasa Roh-Mu memulihkan kasih yang dingin. Terima kasih ya Bapa, kami boleh menikmati kebaikan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami materaikan firman-Mu oleh Roh-Mu yang kudus. Dan kami sambut firman-Mu dengan hati percaya dan mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya dikasih Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Saudara silakan duduk. Kita naikkan satu pujian dan saudara memberikan korban persembahan. Nanti pengumuman selanjutnya Pak Tony akan menyampaikan. Kita naikkan pujian
Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Oh, Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Puji Tuhan. Pengumuman dari saya, Sabtu depan kalau mau lihat jadwalnya di sini, Bapak Chandra Budiman ya. Jadi Sabtu depan Bapak Chandra Budiman yang akan memimpin pujian buat Komisi Pria. Terima kasih atas persembahan Bapak-Bapak yang Bapak-Bapak telah sampaikan di dalam rumah Tuhan ini. Ini Tuhan memberkati. Kita telah disetujui di tanggal 22 ya Om ya. Hari Jumat 22 dong. Oh 24 ya. 24. Jadi tanggal 24 Maret ya, kita didatangi kunjungan dari jemaat Depok ya. Jadi bapak-bapak yang dari sana kurang lebih katanya ada 20. Ya, jadi bapak-bapak ya, mari kita bersama-sama datang ke rumah Tuhan, memuji bersama-sama dengan bapak-bapak yang dari Depok ya. Jangan lupa di tanggal 24 Maret bulan depan, kan ini baru tanggal 25 ya. Jadi jangan lupa ya. Jadi saya ulangi lagi, jadi pelayanan Sabtu besok Bapak Chandra Budiman ya, nanti Pak Yusuf karena dekat nanti tolong disampaikan. Kita tetap berdoa ya, kita tetap yakin bahwa hanya dalam rumah Tuhanlah kita akan selalu dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa juga buat Bapak Gembala sekeluarga ya. Kita juga berdoa buat seluruh hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Kita berdoa juga buat seluruh jemaat GPD Taman Cibodas. Kita juga berdoa buat mereka-mereka yang sakit, saudara-saudara kita yang sakit, mungkin masih ada dalam rumah yang masih sakit, seperti Pak Andres Mewu masih sakit ya, belum sembuh total, mungkin yang lain atau yang kita tidak tahu, mungkin ada masih Pak Robi. Waktu itu hari Minggu saya sama Pak Adi mau ke sana tapi nggak tahu tempatnya. Terus Seninnya saya udah beli oleh-oleh, saya ke rumah sakit sini, nggak tahu di sana ya. Udah pulang ya, puji Tuhan. Wah, Pak Alfian sakit tipes. Ya, oke, kita akan tutup ibadah kita malam hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Kau Bapa yang mengasihiku.
Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandangku selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihi. Kau Bapa yang Dengan kasih Kristus, Bapak Adi maju ke depan. kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandangku selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu. Kami Komisi Pria di tempat ini, kami percaya kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Biarlah berkat ini Tuhan akan menjadi pelita di dalam kehidupan kami ya Bapa. Di dalam setiap aktivitas kami dan ajar kami Tuhan, untuk kami selalu mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Diam di rumah-Mu Tuhan, di rumah kudus-Mu Tuhan. Sebab di dalam rumah-Mu Tuhan ada segala sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Di rumah-Mu Tuhan ada kegirangan besar Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk ibadah sepanjang besok pagi Tuhan, sepanjang ibadah raya dari pagi sampai sore Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau juga yang memberikan cuaca yang baik menurut-Mu untuk jemaat-Mu datang kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam rumah-Mu di tempat ini Tuhan, begitu banyak berkat-berkat yang Kau sediakan untuk kami jemaat-Mu di tempat ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk Bapak-bapak Komisi Pria khususnya Tuhan, yang malam ini mungkin sedang dalam kesehatannya terganggu. Tuhan, kiranya Engkau menghampiri mereka, lawat mereka Tuhan dengan kasih-Mu. Nyatakan Tuhan kesembuhan yang daripada-Mu. Hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya Allah yang sanggup memulihkan kesehatan umat-umat-Mu Tuhan. Dikala kami semua sedang merasa sakit penyakit dan apapun juga Tuhan, Bapa di dalam surga, kami serahkan
Komisi Pria ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mungkin juga Komisi Pria di tempat ini ada yang mengalami masalah keluarga, keuangan, atau apapun juga. Mari Tuhan, Engkau lawat kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami bisa melihat kebaikan-Mu yang dinyatakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami memuliakan Engkau dengan hati, dengan ucapan yang syukur dari-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan, Engkau yang pimpin perjalanan kami pulang, baik kami berjalan kaki maupun yang berkendara. Tibakan kami di rumah dengan selamat Tuhan. Kami menyerah ke dalam tangan-Mu segala perjalanan kami pada malam hari ini. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau pakai untuk lebih lagi Tuhan dalam memberitakan kebenaran firman-Mu. Di mana hamba-Mu ini berada, kiranya pertolongan daripada Roh Kudus nyata buat dirinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan, tengadakanlah wajahmu, angkatlah tanganmu. Dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Putra yang tunggal, Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Roh yang kudus yang menyucikan, menguduskan kita dan memelihara kita hingga kita dihentarkan berjumpa dengan Yesus yang permai dalam kemuliaan Anak Tunggal Allah Bapa. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya dikasih Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, saudara berdoa secara pribadi, teguhkan hatimu. Dan marilah kita berjuang mewujudkan kerinduan kita untuk menikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan sepanjang umur hidup kita. Haleluya. Amin. Akhirnya saudaraku yang terkasih, tetaplah setia beribadah dan patuhi protokol kesehatan pemerintah. Salam Pantekosta, salam kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya.